COVID-19 di Indonesia membuat kita terhalang dalam segala aktivitas, terutama dalam bidang pendidikan. Pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap teknologi. Bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi juga bagaimana memastikan pembelajaran agar tersampaikan dengan baik. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa pemangku agar dapat menyesuaikan dalam melaksanakan pembelajaran. Kali ini kita akan mewawancara salah satu narasumber kita tentang efek pembelajaran daring bagi guru. Beralih ke rekan kita di sekolah, Hoirunisa, silakan. Terima kasih kepada rekan saya Rizwan Nurafifah. Kali ini saya berada di sekolah SMK Plus Prota Ayun akan mewawancarai salah satu narasumber kita. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik Pak, saya Hoirunisa sebagai salah satu siswa kelas 12 MFC. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana efek pembelajaran daring bagi para guru di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih mengenai metode pembelajaran daring. Kalau dari dikaji dari segi efektivitas, ini 2 tahun kita hampir 2 tahun proses belajar daring ini memang ada beberapa hal yang positif dan negatif. Adapun efektivitas dalam pembelajaran daring ini menurut saya kalau disesuaikan melihat situasi kondisi sekolah dan anak tersebut, jika tidak bisa memenuhi secara fasilitas, pertama HP, kemudian gadget, kuota dan sebagainya, ini akan menjadi penghambat. Dan didukung secara mentalitas yang tidak biasa belajar daring, justru malah menjadi salah satu bumerang yang pada akhirnya terbiasa, tapi terbiasa itu bukan langkah yang menjadi positif. Terbiasa karena melakukan apatis terhadap pembelajaran yang biasanya dilakukan terhadap tatap muka. Kemudian pembelajaran efektivitas daring ini tentunya ada penghambat dari guru juga. Guru juga banyak yang mempunyai masalah tentang bagaimana agar kurikulum COVID ini bisa memenuhi syarat tempuh proses belajar mengajar secara maksimal. Guru dibebankan dengan pertama alat untuk daring tersebut, kemudian internet, yang ketiga kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola sistem pembelajaran daring. Jadi pada kesimpulannya untuk poin pertama, menurut saya efektivitas belajar daring di Indonesia itu mungkin belum siap secara mental, karena ini sifatnya pemaksaan karena adanya virus COVID. Jadi sistem pendidikan ini belum siap secara mental, secara material di berbagai sekolah yang notabene sekolah tersebut masih jauh dari perhatian pemerintah, mulai dari fasilitas dan sumber daya manusia itu sendiri. Bagaimana media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran online di SMK Plus Prota Ayun? Sesuai rujukan dari pemerintah, media yang dipakai untuk belajar yaitu ada beberapa hal. Pertama, mungkin kuota yang didukung oleh handphone, kemudian laptop dengan aplikasi Zoom-nya, atau juga bisa komputer selain laptop. Dan itu beberapa fasilitas untuk mendukung tercapainya proses belajar mengajar secara efektif sebagai pengganti tatap muka di sekolah. Nah, dia sangat tersendiri, bahkan sudah ada bantuan dari pemerintah, pertama kuota, kedua kartu, dan juga fasilitas-fasilitas di mana ketika pembelajaran daring tidak bisa dilakukan di rumah karena keterbatasan material, yang dimaksud material itu tidak mempunyai handphone atau laptop ataupun komputer, bisa menggunakan komputer yang ada di sekolah dengan catatan itu dilihat kuota orangnya. Itu mungkin. Efektifkah media online yang digunakan, Pak? Sebenarnya itu tergantung pribadi kita sendiri, bagaimana cara memanajemen pembelajaran secara online. Sebenarnya di negara-negara lain yang sudah maju secara pendidikan, yang mengalami kemajuan secara teknologi yang signifikan seperti Cina, Jepang, Singapura, Amerika, Inggris,
mereka sudah habit melaksanakan metode seperti apa yang dilakukan pada hari ini. Namun di Indonesia, karena pendidikannya belum merata secara umum menyeluruh, jadi hanya beberapa sekolah yang pantas dan siap untuk memakai sistem daring seperti ini. Sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah ternama, sekolah-sekolah yang disebutlah secara ekonomi, secara fasilitas, secara kenyamanan itu mumpuni dan mendukung untuk pembelajaran daring. Beda dengan sekolah-sekolah yang tertinggal jauh di pelosok yang kurang perhatian dari pemerintah. Ini akan mengalami terhambat karena lagi-lagi permasalahannya adalah sumber daya manusia itu sendiri dan juga fasilitas untuk mendukung. Bagaimana sih belajar peserta didik selama menggunakan media pembelajaran tersebut? Baik, mengenai hasil dari proses pembelajaran daring yang saya analisis selama periode pembelajaran daring itu berjalan, tentu tidak berjalan maksimal atau sesuai apa yang diharapkan oleh guru maupun lembaga sekolah itu sendiri. Kenapa? Karena siswa dan siswi yang sekarang sedang beriringan dengan zaman teknologi yang didukung oleh game, oleh aplikasi-aplikasi seperti TikTok, seperti Instagram, seperti YouTube, seperti snack video dan aplikasi lainnya, itu justru malah menjadikan prioritas. Sedangkan pembelajaran daring itu dijadikan minoritas, jadi tidak terlalu fokus terhadap pembelajaran. Padahal sumber ilmu di zaman sekarang itu sangat praktis, karena kita mempunyai gadget, apapun yang ada dalam gadget kita itu termuat ilmu-ilmu yang sangat positif. Di sisi lain, pemberlakuan pembelajaran seperti ini, guru juga merasa kewalahan. Banyak siswa-siswi yang tidak mengumpulkan tugas, banyak siswi yang juga siswa-siswi yang merasa kewalahan juga, terhambat juga, merasa bosan, merasa jenuh. Kenapa? Karena tidak memahaminya materi, karena materi yang disampaikan ada yang harus secara tatap muka dijelaskan dan ada yang mungkin dapat dipahami secara online. Namun kebanyakan efektivitas pelajaran tidak terhambat ini jadi salah satu nilai positif juga ya untuk menambah wawasan yang sekalian terhadap siswa-siswi begitu pun guru. Namun yang saya lihat aktivitas belajar dan juga dampak kemudian selama daring ini terhadap siswa maupun guru ini belum berjalan maksimal di sekolah kita, justru malah mengarah pada hal-hal yang negatif. Mungkin dari satu kelas, kalau saya menilai itu hanya setengah kelas yang dapat mengerjakan daring. Itu pun tidak secara intens, masih aja ada siswa-siswi, begitupun guru yang lupa memberikan pemahaman materi tentang apa yang diajarkan kepada siswa. Kendala apa saja yang dihadapi Bapak selama pembelajaran daring? Untuk pribadi saya, secara personal kendala yang saya alami selama proses pembelajaran daring pertama adalah kapasitas HP tersebut. HP itu kreatif dengan memori internal dan eksternalnya. Adapun HP yang hanya dikhususkan untuk pembelajaran daring mungkin itu solutif, tapi kalau HP yang dipakai untuk sehari-hari dan kebutuhan lainnya, ini akan menjadi salah satu menghambat juga. Seperti apa yang dialami oleh saya sebagai guru, mungkin ketika mengeser tugas secara online kemudian di-share kembali oleh siswa-siswi melalui foto, melalui email. Nah itu juga berdampak terhadap guru tersendiri, sehingga ketika memori itu terjadi di sana, kadang guru juga lupa mencatat satu persatu murid yang sudah melakukan atau melaksanakan tugas, yang pada akhirnya kereset karena memori itu berdampak kepada siswa. Salah satu contoh, Pak, saya sudah mengerjakan tapi kenapa kok nggak ada nilai? Nah ini salah pahaman sering terjadi miskomunikasi. Pertama itu, yang kedua merasa tidak puas terhadap pembelajaran tadi, karena kami dituntut untuk menciptakan kehidupan bangsa
Akan tetapi dengan cara seperti ini kita tidak bisa memaksimalkan apa materi yang ingin disampaikan atau mungkin pemahaman secara mutlak, secara efektif dan efisien terhadap siswa-siswi. Gitu. Apa saja efek dari pembelajaran daring ini Pak bagi guru? Efeknya tentu ada positif dan negatif. Yang pertama, yang positif, guru dituntut untuk memahami iptek di zaman sekarang. Yang kedua, guru dituntut untuk bisa bersaing dalam teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, positifnya, guru juga bisa mencari pengalaman baru, kemudian mencari metode baru, strategi baru. Semangat belajar pada masa pandemi ini. Harapan dan pesan. Mungkin pesan saya terhadap siswa-siswi SMK Plus Kota Ayun, walaupun di tengah-tengah masa pandemi, ya, kita belajar mengajar tidak seperti biasa, ya. Jangan sampai kita kehilangan marwah sebagai siswa pelajar atau kehilangan jati diri sebagai pelajar. Karena perlu kalian ketahui, sebagai siswa-siswi, kalian adalah salah satu jembatan untuk bangsa dan negara, di mana 10 tahun, 15 tahun negara itu akan menjadi salah satu sirkulasi kehidupan di mana kalianlah pemeran yang akan muncul di sana. Jika secara keilmuan tidak bisa terakomodir, maka akan lahir mereka siswa-siswi kelulusan yang kurang berkarakter, tidak bisa bersaing dengan negara lain. Untuk itu pesan saya, tetap harus disiplin dengan ilmu, kemudian memahami kepribadian, bisa menyesuaikan dengan zaman, progresif dalam berpikir, bagaimana bisa menyiapkan pribadi dan menyambut masa depan dengan baik. Dan itu harapan saya pada siswa-siswi SMK Plus Kota Ayun, selalu berusaha semaksimal mungkin, biasakan apapun itu yang sifatnya positif. Apabila tidak biasa, maka hal itu perlu kita biasakan karena biar bisa menjadi bisa. Terbiasakan, kita akan melahirkan bisa. Dari bisa tersebut akan menjadikan salah satu karakter modal untuk langkah kita sebagai salah satu fasilitator atau konselor bagi pribadi, bagi keluarga, bagi sosial, bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak. Sekian dari saya, terima kasih kepada Bapak Riki Ricardo. Kembali lagi bersama reporter Rizla Nur Afifa dan Dalpa Jahra. Khairunisa, Samarang, Garut. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News Kota Ayun. Hari ini saya Rizla Nur Afifa dan rekan saya Dalpa Jahra. Terima kasih dan sampai jumpa.